Tapi jika satu singosari tidak ada yang melakukan sholat jamaah, maka satu singosari hukumnya berdosa. Niku fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Sholat jenazah juga fardu kifayah. Misalkan ada orang meninggal, maka wajib semuanya mensolati. Tapi bila ada 1-2 orang melaksanakan sholat jenazah, maka sudah gugur kewajibannya lain. Ya, tapi eman-eman bagi orang yang tidak ikut mensolati jenazah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi, orang yang melakukan sholat jenazah kemudian dia ikut mengantarkan si mayit tersebut ke kuburan, maka mendapatkan kiroten. Apa 2 kiroten? Kata Nabi, kiroten itu adalah 2 gunung Uhud yang berupa emas. Misalkan ada orang takziah, kemudian dia ikut mensolati, maka dapat seperti pahalanya gunung Uhud berupa emas. Tapi kalau dia ikut mengantarkan ke kuburan, setelah nyolati kemudian ikut ke kuburan, maka mendapatkan 2 gunung Uhud berupa emas. Ini pahala bagi orang yang ikut mensolati mayit. Maka iman bagi orang-orang bertakziah, karena cuma di pinggir jalan, di empo, jagongan, nabi pokok mati wis wayahe. Kadang eman. Kenapa? Mendapatkan pahala tadi 2 gunung Uhud berupa emas. Seandainya digambarkan dunia, maka kita mendapatkan gunung Uhud seakan-akan gunung Arjuna lagi. Arjuna itu seakan-akan emas milik kita. Seberapa kayanya kita kalau kita mensolati mayit, apalagi ikut mengantar ke kuburan. Itu pahalanya 2 gunung Uhud. Ya, beda dengan gimana kalau takziah cuma ikut-ikutan di embong, yang nggak ikut nyolati, terus nggak ikut nganter ke kuburan, cuma cek ketok-ketok gitu. Ya bapak ibu nyelawat tentu. Ya kenapa? Ya sudah tidak mendapatkan pahala tadi. Karena inti daripada takziah itu adalah kirim doa kepada si mayit. Ya, sebenarnya si mayit itu tidak butuh beras atau biasanya orang mie, tak beras mie, itu si mayit sudah nggak butuh. Kenapa? Karena sudah alamnya beda. Maka apa yang mereka harapkan, si mayit harapkan itu doa. Dengan mensolati si mayit, berarti kita mendoakan mayit. Kemudian ikut mengantarkan ke kuburan, juga nanti mendoakan si mayit. Bagi ibu-ibu bagaimana yang tidak ikut ke kuburan, maka dia disunahkan untuk tahlil di rumah Sohibul bait tadi itu, sunnah tahlil. Setelah mayit ini berangkat, kemudian ibu-ibu datang, nah itu tahlil jamaah ibu-ibu. Sebenarnya ngoten, bukan datang naruh beras pulang, naruh mie pulang. Betul ngoten. Nah, tapi sunnahnya itu membaca doa untuk si mayit. Nah, itu namanya takziah. Terus adat-adat yang seperti tadi, bagaimana? Betul nopo? Ya kita sodako beras, sodako mie buat kita sendiri, pahalanya bukan untuk si mayit. Ya, si mayit butuh doa tadi. Ya sudah nggak butuh mie, nggak butuh, mobil nggak butuh, iPhone nggak butuh sudah. Misalkan ada mayit iPhone yang 16 nih nggak butuh si mayit, butuhnya doa. Butuh doa seperti kita baca tadi Fatihah untuk para arwah, itu senang mereka. Keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang bacakan kita Fatihah tadi senang. Ya Allah, saya punya murid, ya Allah fulan sekarang baca doa Fatihah untuk saya, senang. Orang tua kita yang sudah meninggal senang, ya Allah dibacakan Fatihah, senang. Keluarga kita, anak kita, saudara senang semua ketika kita baca Fatihah. Itu sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Begitu juga sholat jamaah juga fardu kifayah bagi kita. Terus jamaah ini seberapa banyaknya? Apakah harus 150 badan? Dikatakan paling sedikitnya jamaah itu imam wa makmum. Adanya imam dan makmum. 1 imam, 1 makmum. Ini sudah dikatakan jamaah. Misalkan 1 Singosari nggak ada orang jamaah, cuma 2 ini toh, si imam sama si adzan makmum. Betul apa? Sudah cukup gugur. Ya ada sebagian masjid
bukan musola, ini masjid. Masjid, adzan masya Allah, panter masjid, corongin 6, corongin. Nah, terus kemudian yang jamaah, nggak datang jamaah. Yang ada nanti baru datang ibu-ibu satu tua datang. Yang jadi imam siapa? Yang adzan tadi. Adzan plus qomat plus imam. Iya, rangkap jabatan. Rangkap jabatan. Makmumnya satu, ya istrinya. Ya istrinya memang, istrinya datang. Terus kemudian sholatnya cuma 2 ini. Emang masjid megah. Terus kemudian dengan ada AC, ada kipas angin, fasilitas banyak, tapi tidak makmur dengan kegiatan ibadah di dalamnya. Tahlil tidak ada, baca rotib tidak ada, pengawasan boten enten, jamaah boten eman. Ya eman. Tapi walaupun tempat kecil seperti zaman dulu, masjid-masjid itu kan boten kok sakniki Pak. Nggih. Speaker kan sing nguing zaman dulu, tapi makmur. Ya, jamaah itu makmur. Ya, sebelum maghrib sudah banyak yang datang. Ibu-ibu, bapak-bapak, wis ada di depan masjid. Kadang berangkat bareng, senang lihatnya. Dan sekarang nggak boten. Lari-lari alit, pelayon, ya pelayon ke masjid. Kan gitu zaman dulu. Sekarang enggak, anak-anak kecil di rumah baca HP ya. Ya eman. Ya eman. Maka perlu kita memakmurkan daripada tempat ibadah, apalagi dengan jamaah tadi. Utamanya apa? Faedah di dalam jamaah dikatakan satu sholat jamaah itu lebih baik daripada 25 derajat kedudukannya orang yang sholat sendirian. Ibadahnya kita sholat sendirian dengan sholat berjamaah bandingannya 25 derajat. Faedah yang lain daripada jamaah adalah al-itqu wan najatu minan nar. Seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Itu fadilah kedua. Fadilah ketiga yaitu qabulus sholat, akan diterimanya sholat. Orang yang berjamaah insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Kalau kita sholat sendirian, kadang untuk diterimanya agak sulit. Kadang khusyuk sulit kita. Setelah takbir Allahu Akbar tak khusyuk. Ya eling sing masak di bapak kali pangan mangkel. Nggih, mangkel sujud eling us pancet sembarang pancet. Iki duwe gak iso cair blokir. Duwe blokir. Tak susah pikiran kata khusyuk. Ya, maka apa? Diterimanya itu sulit. Tapi kalau berjamaah dengan diterima itu lebih banyak daripada tidak diterima. Contoh seorang imam makmum, misalkan imam gak khusyuk, imam takbir gak khusyuk, pikiran atau dilolo bojone kan opo nggih. Mantap si makmum tapi ada yang khusyuk. Insya Allah jamaah itu diterima oleh Allah. Kenapa? Berkat si makmum yang khusyuk. Misalkan makmum gak khusyuk, si makmum gak ada yang khusyuk, imamnya khusyuk, diterima oleh Allah. Karena berkat si imam. Imam makmum gak khusyuk, bodoh-bodoh gak khusyuk ya. Karena wis mumet sekali. Wis mumet ya apa? Sama-sama gak khusyuk, mungkin softnya lurus. Softnya lurus, maka apa? Diterima oleh Allah dengan soft yang lurus tadi itu. Ya, misalkan gak ada khusyuk, gak lurus, tapi karena jamaah, insya Allah diterima oleh Allah. Karena dikatakan al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu akan menurunkan rahmat Allah. Kalau kita berjamaah seperti ini, insya Allah rahmat Allah turun. Ya, maka dikatakan salah satu tempat atau waktu diterimanya doa adalah ketika kita berjamaah. Tahlil, kita baca tahlil bareng-bareng, kemudian kita doa jamaah. Nah, di situ turun rahmat Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah diterima. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah yang turun, kita panjatkan doa. Seperti sekarang, kita berjamaah seperti ini, baca zikir berjamaah, kita doa. Itu mustajab doanya lebih daripada kita doa sendirian. Ya, misalkan kita baca seperti tadi, rotib, zikir, kita doa, ya Allah, utang ya Allah. Ya Allah, bojo cekak pati ceramah ya Allah. Ya anak ya Allah, cekak pati nakal. Itu doa kepada Allah. Dengan rahmat Allah yang turun, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
diterimanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Kemudian al-ajrul azim, mendapatkan fadilah yang besar kalau kita berjamaah. Kemudian dalam jamaah ada tingkatan-tingkatan, tidak sama. Sholat jamaah kan banyak, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, paling afdolnya jamaah sholat apa? Dikatakan jamaah sholatil jum'ah, jamaah sholat jum'ah. Itu pertama, paling afdol. Sholat Jumat paling afdol. Kemudian tingkatan kedua apa? Yaitu sholat jamaah waktu subuh. Subuh ini nomor 2. Karena subuh ini tantangannya lebih besar. Ya, ketika kita kedinginan, enak-enak turun, terus si adzan mengatakan hayyal sholat, hayyal falah, as-sholatu khairum minan naum. Kita dengar seperti itu, waduh, mantul. Wah, itu kalau kita lawan, maka pahalanya besar. Nah, menduduki daripada kedudukan jamaah yang utama nomor 2. Karena perjuangannya lebih besar. Karena pahala itu tergantung susah payahnya kita melaksanakan ibadah. Al-ajru biqadri ta'ab, kata Nabi. Pahala itu tergantung kepayahan kita melaksanakan ibadah tersebut. Contoh, ibadah zikir seperti kita ini, apakah sama pahala kita? Tidak sama. Tergantung perjuangannya. Kalau misalkan perjuangannya tadi pas bahagia, mantun bayaran, mantun awak sehat, melampah enak, itu pahalanya besar. Tapi beda dengan orang yang sakit, susah, kesel, sedino kerja, kesel ngantuk, tapi dibelani hadir, pahalanya lebih besar. Ya, daripada yang tadi itu, ya duit akeh, nggih sehat. Beda dengan yang tadi itu, duit kan duit, kesel. Gitu. Teman-teman, koyo awak kudu greges. Itu hadir ke majelis, beda pahalanya. Lebih besar pahalanya daripada yang tadi itu. Nah, kenapa kok sholat subuh menduduki tingkat kedua? Karena perjuangannya lebih besar subuh ini. Ya, mungkin kalau subuh, kalau di tempat kita itu masjid subuh mungkin satu soft tuh hebat sudah. Ya, mungkin kalau di sini sama seperti maghrib kata Nabi. Gila subuh, gila subuh. Kalau di masjid-masjid yang lain subuh biasanya kalau maghrib itu 2 soft, kalau subuh 1 soft. Untung ini 1 soft sudah hebat. Ya, timbang sing imam maghrib makmum tok. Eman-eman itu, eman-eman. Ini tingkatan kedua subuh. Terus tingkatan yang ketiga, jamaah apa? Dikatakan jamaah isya. Isya ini menduduki ketiga. Karena ketika isya kita ngantuk sudah, kesel sudah, ngumpul dari satu. Untuk melaksanakan sholat isya berjamaah berat. Ya, kalau enteng ini seperti kita jamaah seperti ini kan enak. Kalau berjamaah itu enteng. Ya, maka dikatakan tadi jamaah itu rahmat dari Allah, turun rahmat. Kita baca zikir tadi kalau sendirian gak sanggup. Ya, moro di rumah baca rotib sendirian. Ya, Fatihah itu hebat ini. Apalagi habis maghrib. Iya. Tapi kalau berjamaah kan enggak gampang, mudah mendapatkan rahmat Allah. Isya kedudukan yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah asar. Ya, asar ini keempat. Ya, asar menduduki keempat. Kemudian yang kelima zuhur yang kelima. Yang keenam maghrib. Maghrib ini tingkatan jamaah paling bawah sendiri. Karena maghrib itu enteng. Ya, kita lihat dimanapun maghrib itu pasti banyak. Ya, pasti banyak. Karena apa? Karena mudah maghrib. Yang habis dari kerja sudah mandi ke masjid enak. Begitu juga orang-orang di rumah santai ke masjid enak, ke mushola enak. Itu maghrib. Tapi nanti dilihat isya, subuh apalagi sudah berkurang ini. Ya, maka ketika orang sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah sudah hebat ya. Sudah menduduki kedudukan yang kedua setelah Jumatan. Ya, kemudian kenapa kok sholat Jumat itu peringkat pertama? Karena jamaah Jumat itu juga fardu ain bagi orang yang wajib melaksanakan Jumatan. Wajib. Ya, nggak bisa kalau Jumatan
Bagi yang wajib seperti orang berakad, muslim, kemudian sudah balik, dia wajib Jumatan. Ya, wajib Jumatan ini fardu ain, nggak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah kan bisa wakil. Salat jenazah, ada tetangga meninggal, titip Pak Mudin, titip ya, bisa. Wakil Pak Mudin, wakil. Seamplop PPN kan gitu kan, diwakil bisa kalau sholat jenazah. Tapi kalau sholat Jumat gak bisa wakil. Ya merocak tenang di Jumatan wakil yo, dosa. Gak bisa Jumatan karena wajib ain, wajib bagi orang yang melaksanakan. Kemudian juga ada yang sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Ya sunnah apa? Yaitu sholat-sholat yang disunnahkan untuk berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, witir ketika Ramadan, ini hukumnya sunnah berjamaah. Ya, sunnah. Walaupun sendirian boleh. Ya, misalkan ada orang sholat taraweh di rumah sendirian boleh. 20 rakaat sendirian. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Yasin. Iya, enggak apa. Ya, enggak apa. Enggak masalah. Kalau mampu. Kalau di masjid mushola kan tidak dianjurkan. Misalkan di musola sini, ketika kita taraweh, ngorosi imam baca Yasin, baca Tabarok, Waqiah. Kalau tanpa sepertujuan si makmum jangan. Kenapa? Bukan pahala yang didapat, dosa. Ya, dosa malah. Maka imam ini harus ngerti, namanya ilmu keadaan. Dilihat kalau kita ngimami taraweh, dilihat makmumnya. Oh, makmumnya wis tuwek-tuwek. Ya wis tuwek-tuwek, kadang ambek senden. Dekat senden tembok rubuh misalkan gitu. Maka harus tahu gimana. Suratnya jangan panjang-panjang. Begitu juga jangan terlalu cepat. Ya standar lah, seperti kita ya, pecinta kulhu. Kalau tarawih pecinta kulhu gitu. Ya ada mutakasur kulhu, wal asri kulhu, al-humazah kulhu. Iya, pecinta kulhu kalau tarawih. Bagaimana? Gak apa-apa. Yang penting iman dengan makmum tadi sama-sama enak. Sama-sama enak. Daripada misalkan ada qori hafal Quran datang ngimami. Rakaat pertama enak suaranya Pak. Tapi bacanya Al-Baqarah. Ya, 3 juz misalkan. Baca 3 juz. Ya makmumnya pertama tok. Enak. Ya, setelah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim mikir. Apa ini? Jadi kan kita mulai gapius, mulai, iya, mulai pasti itu. Kenapa kepanjang? Gak tahu sikonnya si makmum. Ya, sunnah untuk melaksanakan sholat jamaah di sholat sunnah yang disunahkan seperti tadi Idul Adha, Idul Fitri, Tarawih. Kemudian ada sholat jamaah yang mubah. Ada sholat jamaah mubah, yaitu sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Duha, kemudian sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Itu kalau dilakukan berjamaah boleh. Mubah, gak apa-apa. Misalkan duha di sekolah boleh, gak apa-apa. Sah, tapi gak dapat pahala jamaah. Kenapa? Hukumnya mubah. Ada lagi yang hukumnya makruh, jamaah makruh. Ya jamaah makruh apabila si imamnya itu fasik, ya, terkenal dengan sering maksiat, mabuk-mabukan, mantan judi. Jadi imam, kita makmum dengan si imam tadi makruh. Lebih baik sholat sendiri daripada makmum sama orang fasik tadi. Ada lagi hukumnya haram tapi sah. Jamaah haram tapi sah. Di mana itu? Kalau dilakukan di tanah yang gosok. Tanah gosok itu tanah milik orang lain, kita jangan situ tanpa si izinnya. Misalkan depan rumah Pak Jarkom orang ngeber, ngapa karpet. Kalau lapangan kan tempat umum, ini bukan tempat umum, tempat pribadi tapi tanpa si izin. Yang mau beber depan rumah, mau sholat jamaah, sah jamaahnya tapi haram. Kenapa? Gak izin sama yang punya rumah. Ya gak izin. Kalau tempat umum, lapangan, musola, masjid kan umum boleh. Tapi yang ini gosok itu tempat yang tidak izin sama pemiliknya. Haram tapi sah. Ada lagi yang haram tapi tidak sah.
Loh, ya apa? Tidak sah kalau bentuk sholatnya beda. Contoh ada orang sholat jenazah, makmumnya sholat duhur. Ya kan beda bentuknya, nggak sah. Nggak sah, si makmum nggak sah. Tapi kalau bentuknya sama boleh. Misalkan ada orang sholat sunnah ba'diyah isya, makmumnya sholat isya, bentuknya sama, ada ruku, ada sujud, maka sah, sholatnya sah. Tapi ya nggak 2 rakaat, ya si makmum nambah, karena makmum kan 4 rakaat sholat isya, sedangkan si imam ba'diyah. Nah, kalau bentuknya sama boleh, mubah, nggak dapat pahala jamaah. Itu dari beberapa hal tentang sholat jamaah. Semoga kita bisa mengamalkan sholat jamaah ini karena perjuangan sholat jamaah untuk istiqomah 5 waktu.